Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Amelia Yurlianda, akan menjelaskan tentang hoax atau penyebaran informasi palsu. Baik, mari kita simak. Pernah gak sih guys kalian nerima informasi-informasi atau berita-berita dari grup WhatsApp? Nah, biasanya setelah dicek itu tuh ternyata palsu. Nah, itu yang disebut dengan hoax. Hoax bisa disebarin lewat manapun dan media sosial manapun, seperti Instagram, Facebook, TikTok, bahkan WA. Nah, teman-teman juga harus tahu nih bahwa ketika kita menerima informasi-informasi tertentu, kita harus bernalar kritis untuk lebih mendalami tentang kebenaran dari fakta yang disebutkan dari berita tersebut. Nah, hoax ada beberapa jenis loh. Ada 3 hal yang bakal saya bahas, yaitu yang pertama, hoax yang berbentuk berita palsu yang benar-benar isinya tuh bohong semua. Nah, yang kedua, yaitu yang judulnya pakai clickbait atau judul yang terlalu baik tapi nggak sesuai sama isinya. Yang ketiga ada dipakai foto atau video editan yang biasanya kalau zaman sekarang sih orang gunain AI ya buat bikin-bikin video atau foto seperti itu yang digunakan untuk informasi palsu tersebut. Ya, ada beberapa ciri-ciri hoax, yaitu judulnya biasanya bikin panik dengan kata embel-embel dengan viral ataupun menggunakan tanda seru yang banyak, dan juga sumber yang tidak jelas atau tidak ditemukan secara resmi, dan juga biasanya menggunakan kata-kata suruhan seperti segera sebarkan atau sekarang sebarkan. Dampak-dampak sendiri dari berita hoax itu cukup banyak, seperti menimbulkan kepanikan berlebihan, menjadi ujaran kebencian, terjadinya salah paham antara publik, dan serta terjadinya penipuan-penipuan seperti penggelapan dana lainnya. Nah, makanya hoax ini nggak bisa kita anggap sepele teman-teman. Kita harus lebih teliti lagi dalam membaca berita-berita yang disebarkan secara acak. Nah, ada beberapa tips nih buat kita bisa ngindarin berita hoax seperti itu. Yang pertama, pastiin dulu kebenaran tentang informasinya. Bandingin dengan informasi-informasi yang tersebar di platform yang lebih resmi. Dan gak lupa juga kita teliti dengan baik dari bahasa yang digunakan. Serta kita harus tahu sumber yang dikirim itu dari mana. Nah, itu teman-teman sedikit penjabaran saya tentang berita hoax ini. Nah, dari penjabaran tadi, kita simpulkan bahwa sebagai pengguna media sosial atau sebagai pelajar, kita harus lebih teliti dalam memahami tentang berita-berita yang tersebar di media sosial. Jadi, pesan saya yaitu lebih teliti dalam mendengarkan informasi. Gunakan media sosial dengan sebaik mungkin untuk mencari fakta-fakta resminya. Yuk, jadi generasi yang gak bisa kemakan hoax. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.